IHSG kan hari ini plus 2% Cas ya. Hmm. Cuan apa hari ini? Teman-teman yang lain juga pada cuan apa nih hari ini? Coba. BNI kalau gue, PNI. Oh iya, udah mau dekat, udah 9.000 lagi ya. ya kan? Jual di berapa nih, Jok? Ya mendekati, ya harusnya di area 95-an jual sih. Oh, 95 ya, boleh jual ya. Dikit Nah lagi ini dong. seperti yang kalau kita pantau Lebaran ini kan market fluktuasi banget kan. Benar. Sempat 2 hari itu kita turun 10% gitu kan sampai low-nya 6.500 kan, dari 7.200 IHSG drop 6.500 ya kan. Itu akumulasi yang liburan, pas kita liburan di Amerika kan sell off banyak banget tuh ya kan. Akhirnya Benar. udah kayak orang rebutan aja, udah nggak ada hari esok gitu kan. Nah tapi kan naik tuh, naik 8 turun sampai 7.000 lagi, 7.000 lagi. Mungkin kalau cash yang pegang sektor banking mulai lega karena kan harganya sebenarnya udah balik ke poin-poin sebelum koreksi ya, jadi sebelum lebaran kan. Nah tapi yang pegang sektor teknologi ini nih yang masih dakdikduk nih Ces, kayak Oh, kayak gue. lu kombinasi ya kan. Nah batu bara mungkin mulai koreksi, mulai ya, karena dividen udah dibagi semua nih. Nah, jadi sebenarnya kita harus bagaimana nih di saat market volatile ini? Sebenarnya kalau keburu dijual, mungkin teman-teman pas dijual di 6.000, IHSG 6.600 gitu, sedih karena akhirnya bankingnya rebound lagi gitu. Di, Ini yang jadi pertanyaan sebenarnya. Pertama kan kita nggak pernah bisa ya market timing ya, artinya kita jual paling benar. bagus, paling murah itu kan prakteknya bullshit lah, mana ada bisa kayak gitu. Lu udah Ya. deket-deket pick aja bisa jual, itu udah bagus gitu kan. Cuman seringkali kan Semua orang kaya ya, Jok. Semua kaya ya kalau bisa nebak. ya kenyataannya aja jual di bottom gitu kan, udah area turun banget tapi itu area beli lu malah jual, akhirnya mulai rebound. Pas rebound lu beli malah di pucuk pas orang udah mulai Beli mau tujuh. jalan, ya kan. Nah ini kan tuh ada tuh yang komentar beli hijau jual merah, ini kayaknya Merah Hicks. Kenal nih kayaknya. Terus ya kan. Nah ini kan jangan yang dibuka dong. membingungkan kan Chesma. Sepertinya agak ngelek-ngelek nih loh. Kita mungkin lebih bahasnya gini. Jadi ketika market ini fluktuasi, karena ini uncertainty tentunya ya kan. Jadi orang Ya. masih, marketnya belum clear. Kedepannya The Fed mau naik, oke, mulai naik. Mau naik berapa kali? Apakah 25, 50 bips? Nah, itu oke, clear atau enggak? Nah, sampai akhirnya inflasi berapa? Belum tahu juga gitu kan. Ada yang bilang, oke, kemarin akhirnya inflasi mulai turun nih. Ya, Sehingga oke, kenaikan suku bunga mungkin bisa tertahan ketika inflasinya mulai turun gitu kan. turun. Tapi kenyataannya we don't know gitu, nanti benar nggak gitu, karena setauku jobless claimnya itu juga masih rendah gitu kan, artinya which is good di pasar kerja Amerika kan. Nah itu yang semua akhirnya campur aduk dan orang ikutin day to day, akhirnya itu jadi berantakan gitu. Nah portofolio yang kita pegang akhirnya kita jadi bingung kayak tadi kan Ces, mungkin Ya, kita jual benar. yang justru masih bagus kayak banking gitu, terus tapi kita malah pertahankan yang ya mungkin yang kurang bagus gitu. Bagus. Kita malah kayak tadi teknologi. Nah Teknologi. ya, ini yang aku mau share ke teman-teman nih ya, makanya kita juga mau belajar dari CSA. Sebenarnya kayak kalau lu punya portofolio gitu di satu account lah gitu ya misalnya ya, di saat market uncertainty ini sebenarnya lu bijaknya ngapain sih? Kan orang, oke, kalau pemilihan sektor lu tepat, misalnya kita tahu ini yang komoditi lagi perform, banking lagi perform secara fundamental ya. Nah, pas turun ini kan sebenarnya bukan artinya lu ganti sektor gitu mungkin ya, Ya, tapi lu hanya perlu rebalancing mungkin. Dan mungkin target awal tahun lu mau baginya porto lu misalnya kebagi jadi 3 sektor, komoditi, banking, teknologi. teknologi. Terus sekarang komposisinya berapa sekarang dari masing-masing sektor itu dari total portofolio itu. Nah, kalau ada yang naik atau ada yang turun, and then what? Nah, itu kan yang Ya, dimaksud dengan balancing. Jadi kita betul. stick dengan goals awal kita, ya kan? Goals awal kita mau dapat. Konsep sebenarnya gini sih, Jok.
kalau yang namanya tadi kan lu bilang ya, kondisi market itu kan lagi uncertainty masih, Hmm. kita belum tahu kondisi market, terus bahkan ada anomali di indeks, IHSG naik 2%, portofolio kita nggak naik, ternyata Goto doang yang naik gitu kan. Nah itu kan banyak kejadian-kejadian di market yang unpredictable lah ya gitu. Nah makanya kondisi-kondisi yang tadi benar lu bilang gitu, pasar fluktuasi kayak gini, ya ya perlu sih menurut gue rebalancing portofolio itu perlu supaya apa? Supaya kita tuh nggak capek buat nebak-nebak, oh ya masuk gak nih gitu kan, atau gimana nih gitu, yang kita udah untung kita jual nggak sih gitu. Nah sebenarnya kan konsep dari rebalancing portofolio sendiri itu kan itu strategi investasi sih untuk menyesuaikan kembali aja alokasi portofolio lo di awal gitu menjadi kembali lagi, balik lagi tujuannya tuh apa gitu loh. Misalnya lah lo nabung gitu ya, apa lo punya portofolio 100%. Begitu saham-saham lo naik, yang tadinya pendapatan lo mungkin ya di saham 70%, 20% lo di pendapatan tetap gitu, lo beli reksadana pendapatan tetap, sisanya lo taruh di pasar uang. Nah, once kondisinya kayak sekarang nih gitu kan, saham-saham kita naik, portofolio kita di saham atau reksadana saham naik, ya berarti kan it's more than 70% kan Jok gitu kan portofolio di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan? Otomatis kan yang pendapatan tetap sama money market lu kan juga berkurang secara percentage-nya nih gitu. Nah, disitulah kita mungkin masuk gitu loh. Berarti kalau yang tadinya pendapatan tetap kita 20% karena ya naik saham kita jadinya dia cuman jadi berapa 18%, ya udah gitu. Nah kita rebalancingnya itu dengan ya udah berarti kita menambah lah gitu, oke kita masukin lebih banyak ke pendapatan tetapnya atau ke pasar uangnya gitu, mungkin yang di sahamnya kita nggak terlalu banyak lah gitu, sedikit Oke, karena memang baik. komposisinya awalnya tuh udah naik kan gitu. Berarti gini ya, kalau mungkin gambarannya kalau misalnya tadi Cesa kan bagi 70% di saham, 20% pendapatan tetap bisa obligasi. Saya Ya, misal ya. Nah, ketika indeks misalnya 7.200, kalau misalnya di awal tahun kan indeks baru berapa? 6.500 ya. Harusnya porsi sahamnya kan naik misalnya jadi 75 atau 80%. Harusnya lu udah TP gitu, bener dong? Karena Iya, udah ini kan, weightingnya kan udah makin gede. weightingnya udah bertambah. Iya, Nah, weighting lu udah lu bertambah. nih sahamnya jadi 70%, berarti lu ada TP dong, 10%-an Betul. ini, dan lu take profit, lu masukin ke pendapatan tetap. Tetap Mungkin IHSG crash kayak sekarang, akhirnya lu selamat dong, bener nggak? selamat. Dan Lu lo jadi turun, punya peluru buat beli nah, lagi pada saat nanti itu kan turun. pendapatan tetapnya nggak turun, tapi ketika saham harganya turun, dan berarti kan mungkin total weightingnya jadi mengecil, jadi mungkin 60% Mengecil. gitu kan. Betul. Lu bisa top up Betul. sampai akhirnya 70 lagi. Dan itu jadi Naiknya kayak ke 70 lagi. membantu lu di money management juga, dan lu akan mendapat Benar. kesempatan untuk beli harga yang lebih baik, harga lebih murah, jual di harga yang lebih mahal gitu ya. Itu fungsinya Siap. riba. Nah, oke, Ces, tapi yang maksudnya rebalancing ini kan tadi lu bilang setting di awal tahun, misalnya orang pada umumnya gitu kan. Ya, Tujuannya itu kayak apa sih goalsnya dia biasa yang dikejar gitu? biasanya sih lebih untuk memaksimalkan aja sih Jok, maksimalkan return lo gitu. Sama mungkin tadi lo bilang kan money management. Jadi kalau kita mau investasi kan kita kan ada tujuan awalnya kan, kita mau ya misalnya expected return kita di berapa, terus berapa lama kita mau berinvestasi ke ya ke produk-produk tersebut lah, entah saham, entah pendapatan tetap. Nah, intinya sih supaya investasi kita tuh lebih maksimal lah dalam secara return. Kadang-kadang kan gini Jok, kadang-kadang oke kita lihat deh contoh saham BNI gitu, atau saham-saham kita udah naik, sedangkan itu udah melebihi weighting ya, harusnya udah kita cuma 70% jadi 80%. Kita nggak melakukan rebalancing. Ternyata mereka turun lagi gitu loh. Dan kita nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Nah Hmm. sayang kan, padahal kita bisa rebalancing dulu. Bukan rebalancing dalam arti untuk semuanya ya gitu. Jadi dari weightingnya aja yang di awal gitu loh. Misalnya tadi lo bilang 70% jadi 75%, ya udah kira-kira 5%-nya ya kita switching dulu aja gitu kan ke money market, ke pendapatan tetap yang lebih stabil lah sebenarnya, ke ya produk yang nggak terlalu resikonya, nggak terlalu volatilitasnya nggak terlalu tinggi lah gitu gitu. Ya, berarti Jadi
dari target return dulu ya, Ces ya. Misalnya tadi kayak yang contoh Cesa mungkin pribadi taruh 70% di saham, mostly saham gitu kan. Berarti kan lu Ya, lebih mencari high return yang lebih agresif gitu profilnya. Nah, kalau ya, misalnya mungkin berbeda gitu. Kalau yang konservatif ya penempatan 70%-nya mungkin di obligasi atau di reksadana. obligasi, ya, Jadi atau itu di saham kan, sahamnya yang lebih kecil gitu. Nah, kalau itu misalnya emang, goals target. sorry Jok, putus-putus nih, putus-putus. Balik lagi tuh ke target return-nya ya. Nah, tapi Ya, Ces, perlu nggak sih maksudnya lu lakukan rebalancing itu nggak nunggu misalnya oke waitingnya ada yang naik ada yang turun gitu, tapi lu ada mungkin regular timing gitu kayak pokoknya sebulan gua tanggal 1 gua review. Nah, ada nggak oke. sih, perlu nggak kayak gitu? Menurut gue sih itu perlu karena gini, balik lagi ya Jok, tujuan investasinya apa? Kan orang kan macam-macam ya. Ada yang kayak pengen dana pensiun gitu misalnya kan. Kalau misalnya dia mau nabung untuk pensiun kan ya kita harus rutin nabung lah ya gitu. Nah, secara pasti dalam perjalanan portofolio kita itu weightingnya itu nggak mungkin, berarti kan kalau weightingnya nggak kemana-mana berarti portofolio kita nggak bergerak dong, stagnan aja, nggak mungkin, pasti Oh, ada yang turun, ada yang ya, antara kecuali naruhnya di nggak apa, bergerak atau semuanya bergerak beriringan sehingga waitingnya bergerak sama beriringan, iya. Oh, maksud lu bergeraknya beriringan gitu ya. beriringan. Tetap kita sesuaikan, kan ini masalah percentage Jok, bukan masalah nominal gitu. Jadi Oke. dari portofolio lu 70% kan beda-beda ya investor, yang ya dari 100% ya mungkin ada yang pokoknya 100 juta lah gitu. Kita mau weighting 70% ya mungkin pendapatan tetap, 20% yang money market, baru sisanya di saham. Kan beda-beda nih. Nah, weightingnya itu yang harus tetap balik ke 100% gitu kalau lu melakukan rebalancing portofolio gitu. Walaupun lu bertambah, lu misalnya ada yang bagus sih kalau menurut pendapat gue ya pribadi, kalau gue sih melakukan rebalancing portofolio nggak sebulan sih Jo, kalau karena kita ngomong kalau reksadana ya kayak sebulan terlalu cepat, menurut gue 3 bulan lah kan, karena kalau reksadana MI kelola ya sebulan kayaknya terlalu singkat lah menilai untuk Mm-mm. kinerjanya dia gitu. 3 bulan lah efektif, dalam 3 bulan entah itu money market, entah itu pendapatan tetap maupun saham, pasti ada pergerakan gitu loh dari 3 itu. Nah, tinggal kita sesuaikan aja gitu. Terserah rebalancing itu ya, lo bisa 3 bulan, lo bisa 6 bulan, lo bisa 1 tahun. Tapi ya idealnya 3 bulanan lah kita harus lihat gitu. Karena 3 bulan banyak yang terjadi gitu. Kita tarik ke belakang lah 3 bulan yang lalu gitu. Berapa sih IHSG gitu kan? Bahkan 2 minggu atau sebulan lalu aja sempet kan kita nyentuh berapa? 6.500 ya. Sempet Ya, ya. logik Bonceng lah juga ya. 3 bulan itu karena kan mungkin kalau company-company kan rilis laporan keuangan per kuartalan kan per Ya, 3 bulan ya, juga per bergerak. kuartalan. Nah, Ces, Gitu, tapi Jok. yang masih galau nih, misalnya yang Mm-mm. mana ngerti risk profile gue agresif atau konservatif, apalagi yang baru mulai coba susun portofolio awal nih, dia nggak tahu kan. Sebenarnya ada tipsnya nggak sih kayak ini cara mudah alokasi? Tadi kan Jadi, oke, ada 3 kelas aset kan, saham, ya, obligasi, sama pasar uang kayak mana lain kan. Nah, secara garis besar tuh gimana cara aturnya? kalau mau mudahnya Jok ya, kan ada yang namanya aturan 100 usia Jok gitu. Serat, Jadi 100 usia. Jadi gini kan, kalau kita menetapkan, aduh berapa ya kita harus penempatan nih gitu kan, 70% kemana, 30% kemana gitu. Nah, kalau di aturan 100 usia, biasanya tuh misalnya nih, gue umurnya 30 ya kan, gitu. 30. Umur gue 30, Oke. jadi gue 30, gue naruh 30%, mungkin gue lebih yang kayak oh naruh di pasar uang lah gitu kan, pendapatan tetap. 70%-nya ya gue ke saham. Kenapa? Karena ya masih muda kan, 30 gitu loh, masih punya waktu buat berinvestasi, udah sampai bisa sampai 55 lah ya, kalau kita kerja kan biasa pensiun 55. Nah, dalam perjalanan itu bisa berubah, tergantung. Balik lagi, entah kita misalnya punya pendapatan lebih gitu kan. Terus ya so many things lah. Mungkin kita udah lebih memahami nih Jok gitu bahwa
oh iya nih udah tahu nih gitu konsep dari investasi secara yang baik, rebalancing kita udah pelan-pelan belajar ya itu bisa dinaikkan juga sih gitu. Jadi bisa berubah nggak harus apa pakai metode 100 usia itu gitu. Nah, tapi paling mudah gitu daripada duh gimana ya gitu kan. Ya paling mudah sih menurut gue yang itu gitu. Ya berarti tipsnya Cesa tuh 100 minus usia ya. Jadi maksudnya kalau kayak tadi usia Cesa 30 berarti 100 kurang 30 berarti 30 70 ini di aset yang beresiko lebih yang tinggi lebih lah ya. beresiko. Iya. Ya dong masih muda, masa takut-takut sih. Oke, berarti konsepnya kalau misalnya orang yang lebih tua, anggaplah umur 60 tahun, berarti kan dia Mm-mm. 110, berarti yang 40 di aset yang lebih beresiko, 60 ini lebih 60-nya. safe. Yes. Karena Iya, ya lebih safe. Karena logikanya secara pendapatan dia kan mungkin udah nggak seumuran kayak kita waktu di umur 30 ke ya 50-an kan Jok gitu kan. Karena kan ya kita tahu lah kalau 55 kita cuma mengandalkan dari mana sih gitu dari uang pensiun ya. Ya hopefully kalau kita udah merdeka secara finansial ya mungkin nggak terlalu pusing ya untuk hal yang kayak gitu. Cuman kan ya kita bicaranya ya idealnya lah gitu. Jadi oh, semakin ya umur kita bertambah, otomatis resiko kita harus turunkan dong, aset-aset yang lebih beresiko kita turunkan gitu, Jo. oh, kapan pensiun ya, karena kan mungkin pendapatan udah mulai berkurang, tapi pengeluaran tetap ada gitu ya. Ya, Oke, nah tadi balik lagi ya, kalau misalnya selain kita harus rebalancing portofolio berkala, misalnya tadi mm-mm. dan itu paling ideal ya kan. Jadi supaya kita dapat timing harga yang terbaik lah gitu, maksudnya pas kita exit bisa harga lumayan baik, pas kita beli juga ada cadangan duit gitu kan, cash. Nah sebenarnya kalau kayak sekarang kan marketnya kita nggak tahu, kita bilang kalau long term memang masih bullish untuk IHSG, Mm-mm. tapi kiri kan dia kayak ya recovery-nya cepet nih, kayak rada-rada V-shape gitu kan. Ya, Hmm, V-shape. Nah, ini lu bisa kasih ini nggak tips ke teman-teman, mungkin pada saat market bullish sebenarnya portofolio itu lebih bagus di rebalancingnya seperti apa? Kalau sideways gimana? Kalau bearish gimana gitu? Oke, kalau misalnya ya kita bullish ya, berarti kan tergantung dulu nih komposisinya di mana nih Jok gitu. Komposisinya misalnya bullish berarti otomatis komposisi di saham lu kan bertambah kan.